Selanjutnya mari kita sama-sama perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Nah, di mana pada contoh soal kedua ini terdapat sebuah beban merata. Nah, di mana pada beban merata ini nanti untuk penggambaran bidang M-nya ini berbeda. Untuk langkah yang pertama sama, yaitu menghitung reaksi peretakan di A dan C. Nah, di mana didapatkan reaksi peretakan di A ini 2,2 ton ke atas, reaksi peretakan di B ini ada di C ada 11,8 ton ke atas, dan juga ada reaksi peretakan horizontal di C karena tidak ada mengimbangi gaya 2 ton ini, maka terdapat reaksi peretakan di C ke arah kanan, horizontal ke arah kanan sebesar 2 ton. Selanjutnya yaitu menghitung gaya dalamnya dan menggambarkan bidang N, D, dan M-nya. Pertama untuk potongan X1, lihat kiri potongan, tidak ada gaya dalam N. Kemudian ini gaya dalamnya untuk D-nya yaitu sama-sama 2,2 ton. Nah ini walaupun X sama dengan 2, dB-nya ini harusnya tetap 2,2 ton. Kemudian untuk bidang momennya, nah untuk bidang momennya ini lihat kiri potongan, jadi 2,2. Untuk momen di A-nya ini 0. Kemudian untuk momen di B-nya, jadi karena potongan sedikit sebelah kiri B, momen di B sebesar 4,4 ton meter. Kemudian untuk potongan X2, ini ada 3 potongan, X1 sedikit sebelah kiri B, lihat kiri potongan, X2 sedikit sebelah kanan B, lihat kanan, kemudian X3 sedikit sebelah kanan C, lihat kanan. Ini walaupun jaraknya agak jauh, namun ini untuk memperjelas saja, tapi aslinya yaitu sedikit di sebelah kanan B ini. Ini juga sedikit sebelah kanan C, nah ini sedikit sebelah kiri B. Dan selanjutnya untuk potongan X2, lihat kanan potongan. Ini karena tidak terjadi gaya N karena ada gaya pada reaksi peretakan di C dan ada gaya di D, maka gaya dalam N-nya 0. Selanjutnya untuk gaya dalam D-nya, nah ini gaya dalam D-nya ini sedikit berbeda karena memiliki beban merata, karena balok ini dibebani beban merata. Nah jadi untuk gaya dalam di C-nya ini sebesar 5,8 ton. Kemudian untuk gaya dalam di titik B atau dikalikan dengan jarak S2 ini sebesar positif 2,2 ton. Nah, kemudian di mana titik D, jadi ini di C sini 0,5,8 ton, kemudian di C ini negatif 5,8 ton, kemudian di B 2,2 ton, maka ada suatu saat di mana nilai D-nya sama dengan 0. Nah, jika nilai D sama dengan 0, terjadilah momen maksimum di titik tersebut. Kemudian dihitunglah jaraknya, di mana untuk momen maksimum, nah ini yaitu sebesar 5,8 meter dari titik C ini. Jadi dari titik C sebelah kiri sebesar 5,8 meter, maka di titik tersebutlah terjadi momen maksimum. Selanjutnya yaitu menghitung momen maksimumnya. Yang pertama menghitung momen di C-nya dulu. Nah, jadi untuk momen di C-nya sebesar 10 ton meter bernilai negatif. Kemudian momen di B-nya sebesar 4,4 ton bernilai positif. Selanjutnya itu menghitung momen maksimum di mana untuk jaraknya ini sebesar 5,8 ini. Jadi didapatkan momen maksimumnya sebesar 6,82 ton. Kemudian selanjutnya itu melihat sebelah kanan potongan untuk di potongan X3. Nah, jadi untuk bebannya, gaya dalamnya terdapat atau N-nya sebesar 2 ton tarik. Kemudian untuk gaya dalam D-nya 6 ton, 6 ton ke bawah. Kemudian untuk gaya momennya, di D ini tidak terdapat momen, dan di C ini momennya 10 ton. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan lagi. Kembali ke contoh soal sebelumnya. Untuk momen, nah karena ini momen di A-nya 0, di ujung-ujungnya 0. Nah, jadi karena momennya
untuk ini harus sinkron. Nah, jadi misalnya dilihat potongan X2, momen terjadi di C ini sebesar negatif 8 ton, maka di potongan X3 ini, jika dihitung momen di C-nya harus sama juga sebesar nilainya sama-sama 8 ton. Dan juga ini untuk nilai momen di B-nya. Nah, ini momen di B-nya harus sama-sama sebesar 4 ton. Nah, ini tidak boleh berbeda. Sama halnya dengan contoh soal berikut ini. Jadi ini untuk momen di B sebesar 4,4 ton. Nah, ini untuk momen di B juga sama-sama sebesar 4,4 ton. Kemudian untuk momen di C ini sebesar 10 ton. Nah, ini dapatkan juga di potongan S3 momennya sebesar di C sebesar 10 negatif 10 ton meter. Nah, ini harus sama. Jika berbeda maka terdapat hal yang salah pada perhitungannya. Nah, kemudian menggambarkan gaya dalam NDN-nya. Nah, yang pertama untuk gaya N-nya hanya terjadi di titik CD saja sebesar 2 ton. Kemudian untuk gaya dalam D-nya, nah ini di AB ini sebesar 2,2 ton. Kemudian di titik paling ujung ini di titik D, nah ini sebesar 4 ton. Kemudian di titik C sebesar ada dua gaya dalam sebesar 6 ton positif dan 5,8 ton negatif. Nah, jadi tadi kan diperhitungkan untuk momen maksimumnya di titik D sama dengan 0. Nah, ini karena di titik B momennya gaya dalamnya sebesar 2,2 ton positif dan di titik C ini gaya dalamnya sebesar 5,8 ton negatif, maka terdapat suatu saat di mana nilai D-nya sama dengan 0. Nah, ini didapatkan jaraknya ini D sama dengan 0 yaitu sebesar 5,8 meter dari sebelah kiri titik C. Nah, ini karena dia beban merata. Nah, karena beban merata, maka untuk gambar momennya yaitu lengkung atau parabola. Karena persamaannya ini pangkat 2. Sedangkan untuk persamaan linier atau tidak terdapat beban merata pada balok tersebut, maka gambarnya ini berbentuk garis lurus. Ini karena negatif, maka berbentuk cekung. Nah, kemudian ini untuk momennya sebesar negatif 10 ton meter. Nah, ini di titik B sebesar 4,4 ton meter. Nah, kemudian di titik D sama dengan 0 ini terjadi momen maksimum sebesar 6,82 ton meter. Jadi momen maksimumnya terjadi di titik ini. Atau jika digambarkan parabola, maka titik tertingginya yaitu di titik D sama dengan 0 ini. Nah, sekian untuk pertemuan 3 kali ini. Jika terdapat hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, dapat tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.